Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi bersama Allah di waktu fajar pada hari ini Sabtu 19 Februari 2022 dengan judul pembahasan Dia membuatnya menjadi dosa karena kita. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema diambil di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Firman Tuhan berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah memperkenankan anak yang dikasihinya, penuh anugerah dan kebenaran, untuk datang dari satu dunia yang di dalamnya penuh kemuliaan yang tiada taranya, menuju satu dunia yang dinodai dan dilumuri dosa kebinasaan, digelapi bayang-bayang maut dan kutuk. Dia memperkenankannya meninggalkan lubuk kasih-Nya yang penuh dengan puji-pujian para malaikat untuk menderita hina, malu, nista dan dibenci bahkan sampai mati. Lihatlah, Dia di padang belantara, di taman Getsemani, di atas kayu salib, Anak Allah yang tiada bercela itu memikul atas bahunya beban dosa manusia. Dia yang pernah satu dengan Allah merasakan dalam jiwanya dahsyatnya perpisahan antara Allah dan manusia yang diakibatkan oleh dosa. Sebab itulah dari bibirnya terucap jeritan yang pedih, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Beban dosa, kedahsyatan dosa itu, perpisahan jiwa dengan Allah yang ditimbulkannya, itulah yang menghancur luluhkan hati anak Allah. Tetapi pengorbanan yang besar ini bukannya diadakan untuk menciptakan sebuah kasih di dalam hati Allah Bapa bagi umat manusia. Bukannya membuat Dia mau menyelamatkan. Tidak sama sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah Bapa mengasihi kita, bukan karena perdamaiannya yang besar itu, tetapi Dia mengaruniakan perdamaian karena Dia mengasihi kita. Kristus adalah pengantara melalui mana dapat dicurahkan kasih-Nya yang tiada batasnya itu kepada dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Tiada yang lain kecuali anak Allah yang dapat menyempurnakan penebusan kita. Sebab hanya Dialah yang dahulu di dalam ribaan Allah Bapa yang dapat menyatakan Dia. Hanya Dia yang mengetahui tinggi dan dalamnya kasih Allah, mampu menyatakannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, tiada yang kurang daripada pengorbanan yang tiada batasnya yang dibuat Kristus untuk manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, dapat menyatakan kasih Allah Bapa kepada manusia yang sudah hilang. Kebahagiaan sejati, halaman 16 sampai 18. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat firman Tuhan. Kami boleh nikmati lagi pada saat ini bahwa Yesus telah datang ke dunia, berkorban untuk menjadi penyelamat bagi manusia. Terima kasih oleh karena dahsyatnya perpisahan antara Allah dan manusia yang diakibatkan oleh dosa, namun oleh kemurahan Tuhan melalui Yesus Kristus kami mendapatkan keselamatan. Bapa di sorga, kami mau serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Jaga, pelihara dan lindungi kami. Kiranya Engkau berkati semua umat-umat Tuhan.
Berkati di dalam setiap apa yang mereka gumuli, Tuhan campur tangan. Kami akan menerima berkat Tuhan di sepanjang hari ini ketika kami datang dalam penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Engkau mendengar doa kami dalam nama Yesus. Amin. Pertemuan kita telah selesai. Kita jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan memberkati.